Sallallahu ala Muhammad. Yang namanya mati sempurna itu bisa kembali ke asalnya. Cara istilah Jawanya bali marang sangkan paraning dumadi. Ini mati sempurna. Manusia ini awalnya tidak ada, terus diciptakan menjadi ada, akhirnya kembali tidak ada lagi. Nah, maksudnya tidak ada lagi ini harus bisa kembali ke penciptanya. Ya, tujuan orang hidup itu apa sih? Tujuan orang hidup itu apa? Mati kan? Nah, terus mati yang sempurna itu, ya, namanya mati ini kan kembali tuh. Nah, ketika manusia ini masih diberi kehidupan di dunia, tapi jika manusia tidak bisa mengembalikan bahwa semua ini adalah hanya karena Allah, semua adalah kehendak Allah, itu tidak akan kembali sempurna, Mbak. Nah, konsep inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu sebenarnya laku ilmu tauhid tingkat tinggi bagi orang yang masih hidup. Nah, sebenarnya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un itu adalah bagi orang yang masih hidup. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu bagi orang yang masih hidup sebenarnya. Kalau sudah Tuhan menghendaki untuk nyawanya dicabut terus mati, itu sebenarnya alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Sudah purna tugasnya. Itu loh, Mbak. Tapi secara umum seharusnya kita harus tetap innalillahi wa inna ilaihi raji'un ketika kita mendengar orang yang meninggal. Karena apa? Ini sebenarnya tujuannya untuk meredam keluarga yang ditinggalkan. Sebenarnya seperti itu, supaya bisa mengikhlaskan kepergiannya, gitu loh, Mbak. Jadi laku tauhid tingkat tinggi ini, ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu semua dikembalikan kepada Tuhan. Semua yang diciptakan harus dikembalikan kepada Tuhan. Nah, termasuk orang yang meninggal itu kita harus mengikhlaskan. Memang ini sudah Allah menghendakinya, makanya kita harus bisa mengembalikannya lagi. Karena apa? Ini sangat mempengaruhi perjalanan roh ini untuk kembali. Nah, ketika yang ditinggalkan ini belum bisa mengikhlaskan, ini juga menjadi kendala bagi si mayat, bagi si roh ini. Sangat menentukan. Makanya innalillahi itu untuk orang yang ditinggalkan. Jadi untuk orang yang masih hidup. Sebenarnya itu seperti itu sebenarnya. Jadi lakunya kalau kita masih hidup seharusnya apapun yang sudah terjadi ini, apapun yang kita terima ini, kita harus bisa mengembalikan kepada Tuhan semuanya, apapun itu. Contoh rezeki, ini memang dari Tuhan. Jadi bahan ingat gitu. Ketika kita diberi anugerah apa, ini cuma titipan dari Tuhan. Ketika kita masih bisa bergerak, masih bisa bernapas, ini juga rahmat dari Tuhan, gitu loh. Seharusnya seperti itu. Semua harus kita kembalikan kepada Tuhan. Inilah tauhid yang sebenarnya. Dan dengan dasar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah,
dengan dasar itu. Tapi lakunya innalillahi wa inna ilaihi rajiun berdasar kepada kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang sebenarnya. Tapi nanti kalau mendengar orang yang meninggal harusnya tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, jangan alhamdulillah ditapuk wong kok. Alhamdulillahnya dulu. Karena innalillahi ini untuk orang yang masih hidup, lakunya ini seharusnya semua dikembalikan kepada Tuhan. Itu apapun itu, ini karena Tuhan, ini karena titipan Tuhan. Gitu. Ini konsep mati sempurna seharusnya kita bisa mengembalikan sebelum kembali. Kita harus bisa mengembalikan gini. Nyawa ini kan titipan toh. Nah, yang namanya titipan berarti kan bukan punya kita. Nah, kita kan harus mau untuk mengembalikan kepada Tuhan. Kita harus merasa bahwa ini titipan, bukan punya kita sendiri. Gitu loh. Contoh lagi gini. Harta benda itu. Yang namanya rezeki, contoh harta itu. Ini kan titipan juga ya, titipan dari Tuhan toh. Kapan Tuhan memberikan rezeki kepada kita? Kapan Tuhan mengambil yang sudah dititipkan kepada kita? Ini kan terserah Tuhan. Ya kan? Nah, ketika kita diberi anugerah titipan rezeki itu, kita harus bisa, ini titipan Tuhan gitu loh. Jangan kau akui sendiri. Ini karena saya bekerja gini, akhirnya saya berhasil gini. Akhirnya saya memperoleh seperti ini. Nah, ini kan berarti kan secara tidak langsung, sebenarnya secara langsung sudah menghilangkan Tuhan itu sendiri. Karena apa? Kamu bisa bergerak, kamu bisa berjalan, kamu bisa ngapain aja, ini ya juga karena pertolongan dari Tuhan. Dan apa yang kita dapatkan ini sebenarnya adalah titipan Tuhan. Nah, jadi jangan kau akui. Ini semua ini adalah titipan dari Tuhan. Ketika kita dititipi terus kita mengakui terus tidak mengakui bahwa ini titipan, ini biasanya tidak bisa sempurna mbak matinya. Karena apa? Lah belum bisa dikembalikan kok. Berarti kan tidak bisa kembali. Iya toh? Mengembalikan aja nggak mau, apa bisa kembali? Nah, makanya hilangkan keakuan di dalam dirimu. Jadilah kawula sing kumawula, jadilah abdi yang ibadahu, yang bertakwa.